Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiatul Irbiah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Bapak sediakan di Google Classroom. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap Anda jika bawaan Anda melakukan kesalahan tapi masih ada ikatan saudara atau mempunyai hutang budi? Baik, saya izin menjawab. Untuk dalam pekerjaan sendiri, menurut saya itu tidak ada keringanan ataupun yang namanya keringanan sanksi, karena di perusahaan itu tidak memandang yang mau saudara ataupun yang mempunyai hutang budi. Kita tetap harus profesional. Jika memang salah, maka harus diberi sanksi. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah siap dalam bekerja dengan tekanan? Baik, saya izin menjawab. Tentunya kalau untuk tekanan sendiri tidak bisa kita hindari, apalagi dalam bekerja. Selain itu juga pasti selama bekerja saya dapat tekanan, terus juga saya bakal dapat tekanan dari luar lagi, yaitu di luar pekerjaan. Namun saya memiliki kemampuan dalam mengelola stres. Saya yakin bahwa saya bisa dan saya mampu bekerja di bawah tekanan tersebut dan mampu mengelola tekanan tersebut agar tetap profesional dalam bekerja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang membuat Anda tertarik pada posisi ini di perusahaan kami? Baik, izin menjawab. Tentunya sesuai yang saya tahu dan sudah beberapa saya research, yaitu perusahaan ini memiliki reputasi yang bagus sehingga meyakinkan saya untuk berkarir di perusahaan ini. Sebutkan kekurangan dalam diri kamu yang sulit kamu hadapi dan bagaimana solusinya untuk meminimalisir hal tersebut. Untuk dalam pekerjaan sendiri, yaitu saya memiliki sikap perfeksionis dalam melakukan pekerjaan. Namun dari hal tersebut saya berusaha untuk lebih mengambil hal positif dan juga lebih fokus untuk memperbaiki dan membenahkan diri. Selain itu juga saya memanfaatkan umpan balik dari rekan kerja yang ada. Bagaimana solusi kamu ketika ada konflik dalam pekerjaan? Baik, saya percaya bahwa konflik dalam pekerjaan itu pasti ada. Itu adalah hal yang wajar. Namun hal tersebut masih bisa diatasi dengan hal yang positif, dengan cara yang positif. Sebelum saya menangani konflik tersebut, saya juga akan berbicara dengan kedua belah pihak dulu secara masing-masing. Lalu nanti kita akan mengambil kesimpulan atau mengambil jalan tengah tanpa harus menyinggung atau menyakiti satu belah pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, lingkungan kerja seperti apa yang Anda sukai? Untuk lingkungan kerja sendiri yang saya harapkan itu yang serius tapi juga menyenangkan. Karena saya yakin lingkungan atau suasana yang menyenangkan itu dapat meningkatkan produktivitas selama bekerja. Bagaimana kamu mengatur prioritas pekerjaan? Saya akan membagi pekerjaan itu sesuai dengan prioritas dan juga urgensinya. Misalnya waktu saya kuliah dulu, saya lebih memprioritaskan tugas yang harus turun ke lapangan. Nah, setelah itu baru saya mengerjakan tugas yang lain yang mana urgensinya tidak lebih dari tugas tersebut. Apa rencanamu untuk 5 tahun ke depan? Baik, saya menjawab. Saya akan fokus selama 1-2 tahun ke depan untuk membenahi dan juga mendalami bidang pekerjaan saya agar sampai 2-3 tahun setelahnya itu saya bisa memiliki atau memikul tanggung jawab yang lebih besar. Baik, bagaimana Anda akan berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan kami? Baik, saya akan berdedikasi penuh dan juga loyal bagi perusahaan, mengikuti peraturan yang sudah ada dan mencapai target yang sudah ditetapkan kepada saya. Bagaimana Anda menghadapi ketika mengalami konflik dengan rekan kerja? Ketika saya mendapati masalah dengan rekan kerja saya akan mencoba menerima arahan dari mentor saya dan membicarakan hal itu dengan rekan saya secara pribadi, hingga hasilnya kami mendapat solusi dari konflik tersebut dan masalah terpecahkan tanpa harus terbawa emosi dan tanpa harus menyakiti satu belah pihak. Pertanyaan selanjutnya, berapa gaji yang Anda harapkan jika disesuaikan dengan kinerja Anda dalam membangun perusahaan? Baik, di sini tentu saya berharap mendapatkan gaji sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang saya miliki. Namun apakah boleh kita bahas lebih lanjut terkait tanggung jawab yang saya hadapi selama di perusahaan ini?
agar saya mendapat gambaran pekerjaan yang akan saya tangani selama di perusahaan ini. Antara rentang 1 sampai 10, seberapa siap Anda bekerja di perusahaan kami dan jelaskan alasannya? Saya akan menetapkan di angka 8 karena tentunya saat saya melamar di posisi ini dan di perusahaan ini saya sudah tahu, saya sudah siap dengan lingkungan baru. Selain itu juga saya sudah siap dengan konflik-konflik saat bekerja. Tapi kenapa saya beri 8 bukan 10? Karena duanya ini masih saya sisihkan. Saya belum mengenal lebih dalam perusahaan ini bagaimana, lalu pekerjaan seberat apa yang harus saya tangani ke depannya. Bagaimana Anda membangun komunikasi dalam tim saat bekerja? Baik, tentunya kalau dalam tim itu tidak bisa hanya satu arah, harus mengambil pendapat dari dua arah, yaitu dari atasan maupun bawahan, satu sama lain juga. Selain itu juga kalau dalam tim itu tidak bisa hanya ditetapkan oleh satu ketua, tapi harus dirembuk secara bersama lalu dibahas lebih lanjut terhadap hasil yang kita pilih. Ketika ada teman kerja Anda yang tidak melakukan tanggung jawab pekerjaannya, apa yang harus Anda lakukan? Baik, tentunya saya akan menegurnya, tapi tanpa harus ada tekanan ataupun emosi di dalamnya. Namun ketika sudah saya tegur, tapi tetap tidak ada tindakan atau gerakan, maka saya akan menyerahkan tersebut kepada atasan. Apa yang akan Anda lakukan ketika terjadi masalah di lingkungan pekerja? Baik, tentunya permasalahan dalam lingkungan kerja itu tidak dapat kita tutupi atau pungkiri, itu pasti ada. Namun bagaimana cara saya mengatasinya, yaitu dengan siapa saya bermasalah itu maka akan kita obrolkan dengan baik-baiknya, dengan baik-baik tanpa harus ada emosi dan juga tanpa ada kekerasan. Karena jika ada konflik dalam pekerjaan itu akan menghambat pekerjaan yang lain. Jadi saya akan membahas lebih lanjut sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Jika Anda ditugaskan untuk keluar kota di daerah terpencil dan minim jaringan dalam jangka waktu yang lama, apakah Anda siap? Untuk sekarang, saya harus tidak bisa bilang siap atau tidaknya karena saya belum tahu benefit apa yang saya dapat dari saya datang ke perusahaan kecil tersebut atau saya ditetapkan di daerah terkecil tersebut. Jadi saya harus research dulu, saya harus tahu dulu apa benefit untuk saya, lalu apa saja yang bisa saya jangkau di sana. Saya harus mengetahui lebih luas lagi lingkungan tersebut bagaimana, baru saya bisa menetapkan. Mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut terkait benefit, keuntungan dan juga kekurangan saat saya mengambil posisi ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik terkait pekerjaan Anda? Baik, tentunya kritikan dalam pekerjaan itu pasti ada. Namun jika kritikan ini bisa membangun saya untuk menjadi lebih maju, lebih bangkit, itu maka akan saya tanggapi. Saya sangat akan berterima kasih dengan rekan kerja saya karena sudah berani menegur dan mengkritik saya agar saya lebih improve, bisa lebih maju lagi. Namun jika kritikan itu hanya cemoohan tanpa memberikan benefit kepada saya, maka saya akan mengabaikan itu semua agar kinerja saya tidak terhambat hanya karena cemoohan tersebut. Apakah Anda bersedia jika diminta untuk bekerja lembur? Mungkin untuk permasalahan ini kita bisa bahas lebih lanjut lagi Bapak. Namun akan lebih baiknya lagi jika saya bekerja sesuai dengan jam kantor yang ada. Namun jika memang dibutuhkan, jika memang butuh tambahan tim, maka saya akan berusaha mengikuti peraturan jika memang harus lembur. Tapi dengan harus kita bicarakan lagi apakah ada benefit dalam lembur tersebut atau hanya semerta-merta saya langsung disuruh ikut saja. Terima kasih. Baik, sekian dari saya terkait menjawab interview pekerjaan yang telah Bapak tuliskan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.